Anak-anakku sekalian, kita lanjut pembahasan kita masalah memahami ciri-ciri fungsi. Perhatikan diagram panah di bawah ya. Sebelum kita lanjut, di situ ada namanya relasi dan fungsi ya. Di sini kita akan membedakan mana namanya fungsi ya. Nah, untuk menentukan fungsi, kalau fungsi itu ya, kalau namanya fungsi nanti anggota A, semua anggota A mendapat bagian tepat satu di anggota B ya. Jadinya anggota A tidak boleh mendapat 2 di anggota B. Ya, begitu ya. Lagi sekali, anggota A semuanya mendapat bagian satu bagian di anggota B. Nah, dari contoh yang keempat ini nanti kita bedakan mana fungsi dan mana bukan fungsi ya. Itu coba kita lihat ya. Coba yang contoh ke-1 ya. Anggota A direlasikan ke anggota B. Coba ya. 1 A, 2 A, 3 C. Kita lihat. Anggota A semuanya dapat kebagian nih. Ya, dapat ya kan nih. Satunya ini ke A. Ini 2 ke A. Ini 3 A. Jadinya ini dinamakan fungsi ya. Fungsi. Selanjutnya kita lihat yang nomor B, yang nomor 2 ya. Nah, ada anggota A yang tidak punya bagian. Yang mana itu? 3. Jadinya ini sudah jelas ya. Bukan fungsi ya, karena ada anggota A tidak dapat bagian. Jadinya bukan. Nah, selanjutnya kita lihat anggota C, yang ketiga ya. Nah, itu. Kita lihat yang ketiga. Di situ kita lihat dulu anggota A-nya semua kebagian. Coba kita lihat. Yang 1 berapa bagiannya? 1 kan itu 1 C ya. Ya, 1 bagiannya. Selanjutnya yang 2 bagiannya 1 juga ya, 2 C. Selanjutnya yang 3 berapa bagiannya? 1 juga, 3 C. Jadinya itu dinamakan fungsi karena dia anggota A sudah punya bagian semuanya ya. Jadinya ini fungsi ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini semua anggota A sudah punya bagian, tapi kita cek lagi. Coba, ada ya ini. Ini berapa bagiannya? 1 A, 1 bagiannya ya. Ini yang 2 B, 2 C. Nah, ini kita lihat. Karena anggota A ada yang bagiannya 2 ya, kedua. Jadinya ini bukan fungsi. Lagi sekali yang namanya fungsi itu anggota A mendapat tepat satu bagian di anggota B. Tidak boleh anggota A itu mendapat 2 bagian di anggota B ya. Ini kita lihat ini kan. Ada anggota A yang mendapat 2 bagian di B. Ini kan 2 B, 2 C. Jadinya ini dinamakan bukan fungsi ya. Di sini ya, bukan fungsi. Ya, begitu aja anak-anak, mudah aja ya. Ya, kita lanjut ya, penyajian fungsi. Untuk penyajian fungsi dapat dinyatakan dengan 5 cara ya. Yang pertama dengan diagram panah. Contohnya ya, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B-nya 2, 3, 5, 7 ya. Relasi yang didefinisikan adalah 1 lebihnya dari ya, ingat ya, kata kuncinya 1 lebihnya dari ya, ingat ini ya. Nah, ini ingat ya, kata kunci. Nah, kata kunci ya. 1 lebihnya, kata kuncinya 1 lebihnya dari. Jadinya coba kita lihat ya. 1 lebihnya dari ya. Coba kira-kira yang mana ini? Ada 1 lebihnya dari? Yang 1 tidak ada ya. 2 lebih dari? 1 lebihnya dari? Ada tidak ada? 3 1 lebihnya dari? 2. Ini baru betul ya. Selanjutnya 4
1 lebihnya dari 3. Nah, 5 1 lebihnya dari ada enggak? Enggak ada. Jadinya nanti hasilnya sama dengan 3, 2 sama 4, 5 begitu ya. Ya, lagi sekali saya ulangi ya. Ingat kata kuncinya 1 lebihnya dari. Coba. 1 lebihnya dari enggak ada ya kan? Enggak ada di situ ya. 2 1 lebihnya dari enggak ada juga. Coba 3 1 lebihnya dari 2, betul enggak? 3 itu lebih 1 lebihnya dari 2 ya kan? 2 tambah 1 3, betul. 4 1 lebihnya dari 3. Coba 3 tambah 1, betul. 4. Namanya kan lebih banyak 1 ini ya, yang sebelah A-nya ya. Begitu aja anak-anak ya. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Diketahui A 1, 2, 3, 4, 5 dan B-nya 2, 6, 9, 10 ya. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Ingat ya kata kuncinya setengah. Ini kata kuncinya ya. Kira-kira yang mana dari setengah dari kita lihat. Coba kita cek. 1/2 dari 2. Betul enggak? Ya. 2 bagi 2 kan 1. Betul ya ini. Jadinya ini 1/2 dari 2. 2/2 dari mana? Ada enggak? Kira-kira 2/2 dari 6 ada enggak kira-kira? Enggak bisa. Karena 6 bagi 2, 3. Jadinya 3/2 dari 6. Selanjutnya mana lagi? 4/2 dari ada enggak? Enggak ada, karena 4 itu setengah dari 8 ya, kan enggak ada 8 ya. Selanjutnya 5/2 dari 10, karena 5 bagi 2 itu 10 bagi 2 itu kan 5, jadinya 5/2 dari 10. Begitu aja ya, mudah aja ya anak-anak ya.